yang Allah kehendaki, yakni agama Islam. Adapun kondisi seseorang ketika membaca Al-Quran itu ada tiga, dan tiga-tiganya ini mendapatkan pahala yang luar biasa, tapi yang tiga ini ada tingkatannya. Yang pertama, ada seseorang yang membaca Al-Quran Arabnya saja, tanpa membaca artinya, tanpa memahami maknanya. Maka orang yang membaca Al-Quran Arabnya saja pun mendapatkan pahala. Adapun kondisi seseorang yang kedua ketika membaca Al-Quran ini lebih luar biasa pahalanya, yakni orang yang membaca Al-Quran serta berusaha memahami makna Al-Quran itu sendiri. Namun perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita ingin memahami apa arti atau makna Al-Quran, jangan hanya mengandalkan terjemahnya saja, tapi gunakanlah tafsir yang telah dikarang atau dibuat oleh para ulama. Banyak sekali tafsir yang sangat luar biasa yang menjelaskan makna-makna Al-Quran. Yang paling populer, yang familiar ada tafsir Jalalain. Ada yang dikarang oleh orang Indonesia, tafsir Al-Misbah namanya. Maka yang ketiga, inilah puncak orang yang membaca Al-Quran, yang pahalanya luar biasa dan derajatnya yang paling tinggi, yakni kondisi seseorang ketika membaca Al-Quran, kemudian dia memahami maknanya, berusaha belajar memahami makna Al-Quran, dan yang terakhir setelah dia memahami makna Al-Quran, kemudian dia mengajarkan Al-Quran tersebut. Inilah yang dikatakan Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Adapun yang ketiga, tujuan Allah menciptakan lisan ialah untuk memberikan petunjuk bagi makhluk Allah mengenai agama yang benar yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yakni agama Islam. Mungkin kalau kita memberikan petunjuk ke sesama Muslim itu sangat mudah. Kita berikan dalil dan bukti Al-Quran serta hadis, insya Allah memberikan petunjuk ke sesama Muslim. Namun bagaimana ceritanya ketika kita ingin memberikan petunjuk tentang agama Allah kepada orang-orang non-Muslim? Maka jawabannya tentulah pasti kita harus meniru meneladani Rasulullah. Dengan cara apa? Mari sama kita tunjukkan bagaimana akhlak yang mulia dari Rasulullah. Cerminkan akhlak Rasulullah kepada diri kita. Dan insya Allah orang non-Muslim ketika melihat akhlak kita luar biasa, maka kemudian mungkin tertarik hatinya untuk memeluk Islam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang menjadi tujuan diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Imam Al-Ghazali ialah untuk menyampaikan kebutuhan agama dan dunia kita. Dalam arti belajar dan melakukan sesuatu keduniaan untuk memenuhi persyaratan peribadatan kita kepada Allah. Termasuk soal keduniaan ini, kita bekerja untuk memperoleh bekal dunia, tentunya ketika kita sudah tenang